Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami. Ustadz, apakah berdosa ketika kami membaca Al-Quran sedangkan kami tidak membacanya dengan tajwid atau kami belum mengerti dengan baik tentang tajwid itu? Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pemirsa yang budiman, sebelum kami menjawab, kami akan pertama kali menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaril kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa alladhi yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajrani, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata lagi susah dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala ketika dia masih terbata-bata berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah berdosa ketika kita membaca Al-Quran tanpa tajwid atau belum bisa betul tajwid seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Bapak Ibu, sebelum nanti kita mengambil kesimpulan atau menyampaikan hukum tajwid, maka kami akan menyampaikan terlebih dahulu ayat-ayat dan hadis-hadis serta pendapat para ulama tentang hal ini. Yang pertama adalah ayat dalam surah Al-Muzammil ayat 4, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Atau dalam surah Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila, dan kami membacakan Al-Quran itu dengan tartil, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberi Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bertilawah. Dua ayat yang menyatakan waratil Qur'ana tartila, warattalnahu tartila, itu adalah perintah agar kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah iqra'ul Qur'ana kama unzil, bacalah Al-Qur'an itu sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan ghina, dengan suara yang bagus, maka ia bukanlah bagian daripada kami. Atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, zayyinu aswatakum bitilawatil Qur'an, hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Dari ketiga hadis yang kita sampaikan ini, bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid. Mari kita lihat pendapat para ulama. Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat waratilil Qur'ana tartila, apa kata beliau? Arti tartil itu adalah tajwidu hurufihi. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu harus fasih dalam penyebutan hurufnya, benar di dalam membaca Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau mensyarah atau menjelaskan hadis
man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Apa kata beliau? Man lam yuhassin sautahu, barang siapa yang belum memperbaiki bacaannya tentang Al-Quran, maka ia bukan golongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Dhahhak mengatakan ketika beliau menjelaskan makna warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, apa kata beliau? Ai imbid harfan fa harfan, sebutkan ayat itu huruf demi hurufnya sesuai dengan apa yang ditentukan. Wa tamahal fil qiraah, dan agar kita membaca Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Kemudian wa talabbuth bihi, dan agar kita memantapkan bacaan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengajarkannya kepada para sahabat, sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, dan tabi'in mengajarkannya kepada tabi'in, dan seterusnya. Hadirin wal hadirat pemirsa yang budiman, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari, seorang ahli dalam Al-Quranul Karim yang memiliki matan Al-Jazari, salah satu buku yang wajib bagi orang yang bergelut dalam masalah Al-Quranul Karim, dalam qiraat Al-Quran, macam-macam qiraat. Beliau mengatakan dalam matannya tentang bagaimana kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Apa kata beliau? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, man lam yusahhihil Qur'ana fahuwa athimun, li'annahu hakadha ilaina, li'annahu bihil ilahu unzila, wa hakadha ilaina minhul wasala. Apa kata beliau? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, belajar tajwid itu adalah merupakan hatmun, wajib dan lazim untuk dilakukan. Man lam yusahhihil Qur'ana fahuwa athimun, orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu unzila, karena begitulah Al-Qur'an itu diturunkan, wa hakadha minhu ilainal wasala, dan begitulah Al-Qur'an itu disampaikan kepada kami. Hadirin wal hadirat pemirsa yang budiman, mari kita lihat pendapat para ulama tentang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Kelompok yang pertama mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, yang wajib dilakukan oleh setiap fardu, setiap individu ketika akan membaca Al-Quran. Kelompok ini mengatakan bahwa al-amru yadullul wujub, perintah adalah menunjukkan wajib. Jadi wajib. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang semuanya mengandung perintah, maka perintah itu adalah wajib untuk dilakukan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua mengatakan ia bukanlah fardu ain, tapi dia adalah fardu kifayah. Hadirin yang berbahagia, kelompok yang kedua menyebutnya dengan fardun wajib syar'i. Wajib syar'i, bukan fardu kifayah, belajarnya wajib syar'i. Artinya seseorang merupakan kewajiban bagi dia untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, khususnya bagi orang-orang yang mengetahui ilmu tajwid. Yang ketiga, alasan yang kedua tadi, kelompok kedua mengatakan bahwa kewajibannya bukan kewajiban seperti orang sholat, puasa, zakat, tapi wajib syar'i bagi orang yang mengetahui. Yang ketiga adalah mustahab, adalah hal yang dianjurkan. Alasannya apa? Karena perintah di sana tidak menjadi wajib karena ada ketentuan lain yang bisa menjadikan dalil tadi tidak menjadi wajib, tapi dia adalah hal yang harus dilakukan. Maka kelompok yang keempat mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid, artinya apa?
boleh atau tidak orang membaca Al-Quran dengan tajwid? Maka kelompok yang keempat mengatakan la ba'sa bihi liman lam ya'rif. Tidak masalah bagi mereka yang tahu. Lakinnahu ya'thimu liman lam yata'allam. Akan tetapi dia akan berdosa jika dia tidak belajar. Jadi kelompok yang keempat ini agak lebih lembut. Tidak masalah bagi orang yang tidak tahu. Tapi jika dia ada kesempatan, dia tidak belajar, maka dia termasuk orang yang berdosa. Yang kelima, la junaha alai, tidak masalah bagi dia, tidak ada dosa bagi dia selagi dia masih di dalam proses belajar Al-Quran. Hadirin wal hadirat pemirsa yang budiman, dari beberapa hukum yang disampaikan oleh para ulama, maka di sini kami mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan kewajiban syar'i yang harus dilakukan, terutama bagi mereka yang benar-benar memahami dan mengetahui tentang tajwid. Akan tetapi bukan artinya orang yang belum bisa tajwid itu tidak boleh membaca Al-Quran karena takut nanti dia berdosa. Tidak masalah, dia tetap membaca Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran dengan catatan ia berusaha untuk belajar. Karena apa? Hadis yang pertama tadi kita sampaikan, adapun orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dari sini catatan penting bagi kita, membaca dengan Al-Quran dengan tajwid itu adalah merupakan hal yang diharuskan, dan bagi orang yang belum belajar, berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk belajar Al-Quran dengan tajwid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu an yuqra'al qur'ana bitartil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang membaca Al-Quran dengan tartil. Dan dalam hadis lain mengatakan, innallaha yuhibbu an yuqra'al qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai Al-Quran itu untuk dibaca sebagaimana ia diturunkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.